Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tani semuanya, ketemu lagi di channel Progres Tani Pro. Yang pertama, saya jelaskan dulu bahwa ini selalu menjadi andalan, yaitu bahan aktif Captive, bahan aktif Dimitomorph Captive 200 SC, formulasinya kayak susu ya, SC. Ini harganya udah naik. Kemarin itu saya beli itu masih 100.000, ini udah naik 5.000 ini. 105.000. Yang ini bahan aktif Kojo ya, fungisida 300 SC, bahan aktifnya trisiklazol dan azoxystrobin. Kelihatan enggak di sini? Ya. Nah, selanjutnya itu adalah fungisida. Ini sistemik, yang ini kontak. Nah, ini dia Mantazep. Bahan aktifnya Mancozeb 80% WP yang warna kuning. Ini harganya kemarin berapa? 80.000, naik ya. Sebelumnya saya beli ini sekitar harga 70.000, naik 10.000. Nah, yang ini adalah kalsium plus boron, ini harganya 25.000. Ini untuk menguatkan si imun ya, si kalsium. Nah, lalu selanjutnya ini adalah si perkat ya. Saya pakai yang murah, ini merek Triple, harganya 25.000 1 liter, pemakaiannya 10 mili. Lalu ini adalah cuka dapur, fungsinya untuk menurunkan pH supaya mendekati keasaman 4,5 atau pas 4,5. Lalu ini adalah soda kue. Ini fungsinya untuk menaikkan pH. Lalu ini apa? Ini adalah namanya jiger ya, jiger. Biasanya di bartender itu untuk nuang susu sama vodka sama minuman keras lainnya ya. Jadi harus presisi. Makanya ini penting untuk bartender. Nah, saya pakai di dunia pertanian nggak apa-apa lah ya. Nah, ini ukurannya, yang satu 15 mili, yang satu 30 mili. Jadi kalau kita mau pakai per tank, gampang kita ngitungnya. Kalau di dosisnya itu tulisannya anjuran 1 mili per liter, pakai yang ini. Berarti kalau yang di dosisnya itu adalah 2 mili per liter, kayak ini, berarti kita pakai yang atas ini. Gitu. Ini kan 2 mili per liter anjuran pakainya di sini. Nih. Jadi kita pakai yang atas ini, 30 mili gitu. Beres. Enggak pakai kira-kira lagi ya, udah pasti pas, pasti presisi. Nah, lalu kemudian apa ini? Ini adalah, bentar. Ya, ini adalah kalau bahasa bartendernya itu long bar spoon ya. Jadi untuk ngaduk ya, untuk ngaduk steering. Ya. Steering. Seperti itu. Ini panjangnya 30 cm. Ini untuk ngaduk. Karena saya beli ini karena saya sering dimarahin sama bapak saya. Karena kalau saya sebelumnya itu pakai sendok-sendok makan ya, akhirnya sering gonta-ganti sendok, sendoknya habis, hilang karena sering hilang. Terus kalau ketemu udah nggak bisa dipakai lagi karena sudah bau obat. Makanya karena dimarahin sama bos besar, saya pakai, ya udah beli aja lah gitu. Seperti itu. Lalu yang ini adalah shaker namanya. Ini alat bartender juga ya. Ini yang ukuran 750 mili. Gunanya untuk menuangkan si cairan tadi, masukin plug ke sini, terus kita kasih batu ya, batu kerikil. Kalau di dunia bartender itu isinya es batu. Nah, karena di dunia pertanian itu nggak mau diminum, nggak butuh seger, jadi kita pakai batunya, nggak ada esnya, seperti itu. Ini gunanya untuk mengaduk supaya lebih rata aja si ini campurannya. Lalu ya ini adalah tutupnya. Jadi kita ada saringannya. Jadi nanti selesai dikocok nggak langsung dibuka gini ya, tapi kita buka dulu tutup yang atasnya ini. Takutnya muncrat gitu. Kalau seperti ini kan enak, nanti buka set, kita tuang, nyaring, batunya nggak ngikut. Kalau udah mau habis baru kita buka. Just seperti itu. Nah, nggak usah ditutup lah. Jadi seperti itu. Kita geserkan dulu. Aduh. Lalu selanjutnya, nah ini adalah kemarin sempat ada komen dari sahabat subscriber ya. Terima kasih untuk
informasinya bahwa beliau mengatakan lebih baik pakai tester supaya lebih akurat. Nah, benar. Itu benar, masukan yang bagus, dan saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya beli supaya benar-benar bisa akurat maksimal, karena ini untuk menghitung pH air larutan si fungisida ataupun insektisida supaya tidak menjadi basa. Jadi pH di atas 7 itu hitungannya basa, pH di bawah 7 adalah asam. Nah, pH terbaik untuk formula fungisida dan insektisida itu adalah di angka 4,5 sampai 5 ya. Itu efektivitasnya sekitar 2 jam lebih kalau di pH sebesar 4,5 sampai 5. Kalau pH-nya di bawah itu 3,5, itu umur pestisida atau fungisida itu bisa sampai 24 jam. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa akurat supaya umur pestisida itu cara kerjanya lebih maksimal. Lalu gimana kalau umur pestisida yang di larutan pH 7,5 sampai 8? Itu menjadi basa ya, atau sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak efektif. Sama sekali tidak efektif karena si pestisida itu akan menjadi berubah ininya ya, formulasi di dalamnya, apa molekul-molekul pembentuknya seperti itu. Jadi tidak lagi efektif. Kan sayang kita beli fungisida, insektisida itu mahal-mahal, tapi malah pas digunakan tidak efektif. Ini bawaan si Openg ini untuk nyetel pas kalibrasi si tester ini datang baru-barunya seperti itu. Lalu mari kita mulai untuk pembuatan formula fungisida anti patek. Jadi langsung saja kita mulai berikut ini. Nah, sebelum kita semprotkan, kita cek dulu. Nah, maka sebelum kita semprotkan si larutan itu perlu kita cek dulu pH-nya pakai ini. Nanti di tank itu sebelum kita semprotkan dicek, buka tutup tanknya, kita cek. Kalau sudah sesuai baru kita semprotkan. Jadi kita ngukurnya setelah si tank itu, si larutan itu siap untuk disemprotkan. Seperti itu. Jadi langsung kita mulai, kita siapkan shakernya dulu. Kita masukkan batunya ya. Ini kita kasih air dikit, kita masukin batu. Lalu kemudian kita masukkan yang fungisida cair-cairnya dulu. Seperti ini, kita pakai jigger. Ini dosisnya 2 ml per liter, jadi kita pakai yang 30 ml. Cukup, enak toh kalau pakai ini. Kita nggak perlu mengira-ngira. Kalau sebelumnya saya pakai sendok makan itu perlu kira-kira ya. Jadi kalau ini sudah dipastikan efektif. Nah, ini 1 ml per liter. Terlihat di sini kan. Jadi kita pakai yang 15 ml. Allahu Akbar. Iyalah. Susah, pakai ini aja. Kita bolongi. Lalu kita tuangkan. Ya. 15 ml saja. Oke. Lalu selanjutnya kita masukkan fungisida kontaknya, Mancozeb ya. Ini kita pakai sendok makan dulu takarannya, karena kita mau pakai sendok gramasi, belum ada duit mau beli ya. Nanti habis panen berikutnya kita beli ya. Kita kasih 3 sendok makan muncung. Oke. Oh, ini si kalsium. Lalu si kalsium plus boron. Ini kita kasih juga 3 sendok makan. Nah, setelah itu kita tutup seperti ini. Nah, atasnya baru kita kocok ya.
kita shaker. Jadi ngocoknya itu miring ya, tidak vertikal tapi datar seperti ini, sampai kira-kira dia rata ya. Oke, kita tuangkan ke dalam tangki. Asik ya. Nah, bersih kan? Lalu terakhir kita tambahkan si perekat. Kenapa perekatnya terakhir? Karena kalau dicampur di pas awal tadi, nanti dia bisa berbusa terus melendung dia berbusa terus meledak. Yang dikhawatirkan itu meledak. Jadi yang nggak boleh di shaker, nggak boleh dikocok pakai shaker ini adalah pertama air panas, yang kedua adalah sesuatu yang berbusa, itu nggak boleh. Nah, kita kocok. Oke, tinggal kita penuhin pakai air, terus kita cek nanti pH-nya pakai ini. Kita nyalakan, terus kita cek, kita celupkan setengah. Ini angka menunjukkan masih basah ya, 8,86, 85, 84, 83, 82. Ini tinggi karena pengaruh dari si kalsium tadi. Kalsium kan sifatnya ini basah, jadi masih tinggi. Terus kita tunggu sampai mana dia. Oke, 78 ya terakhir ya. Jadi perlu kita turunkan menggunakan si cuka ya. Oke, kalau sudah di pH segini 4,5 kita ketemu, jadi tinggal kita semprotkan.